disarikkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Benar Tuhan, seperti pujian yang telah kami naikkan, betapa indahnya kelak kami bersama-sama dengan Engkau, bersama-sama dengan orang yang percaya kepada-Mu. Untuk itu Tuhan, ketika kami masih di dunia ini, kuatkan kami Tuhan di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga kami kelak bisa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan yang kekal. Biarlah Tuhan saat ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami semakin dikuatkan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Kuasa Roh Kudus mula Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita diambil dari Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan atas segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya
baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuan itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membusuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan berseteduh dengan dia. Demikian penyampaian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema daripada ibadah kita, hidup dalam penyertaan Tuhan. Hidup dalam penyertaan Tuhan. Dalam keadaan susah, senang, bahagia maupun duka cita, Allah selalu ada menyertai kita. Namun kita sering tidak bisa merasakan penyertaan dan kehadirannya. Banyak orang-orang percaya, banyak orang-orang Kristen yang merasakan bahwa apabila ia bersungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, maka otomatis kehidupan mereka akan bebas dari masalah. Godaan, kesulitan akan selalu datang di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Orang-orang percaya atau kita percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai umatnya. Kita sering percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Atau kita jangan-jangan kita menolak penyertaan Tuhan. Atau juga kita sering mengotak-ngotakkan penyertaan Tuhan. Sering ketika mau pelayanan maka berdoa untuk penyertaan Tuhan. Tetapi ketika mau ke pasar, ketika mau untuk liburan, sering tidak mau penyertaan. Tapi ketika mau pergi ke pasar untuk belanja, dia tidak meminta penyertaan Tuhan. Jangan-jangan juga kita sering tidak meminta penyertaan Tuhan. Karena apa? Karena ada kekayaan dan uang yang bisa mengatur segala-galanya. Kita merasa sendiri bahwa kita bisa melakukan, maka tidak perlu penyertaan Tuhan. Sama seperti anak kecil, seorang anak ketika masih mulai dari bayi, dia tidak bisa berjalan. Tetapi ketika dia dituntun oleh orang tuanya, oleh bapaknya atau ibunya, tangannya dipegang, maka dia akan mau berdiri dan dia mau melangkah tahap demi tahap. Tetapi karena ketika dia sudah semakin dewasa, dia tidak mau lagi dituntun oleh bapaknya, karena dia sudah bisa berjalan dan dia bisa melangkahkan kaki duka cita karena penderitaan yang kita alami. Oleh karena itu, Bapak saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan juga Allah berjanji kepada bangsa Israel, aku akan menyertai kamu, tidak akan pernah sekali-kali aku akan meninggalkan kamu. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan menyertai mereka melalui tiang awan dan tiang api. Tetapi walaupun sudah ada tiang awan dan tiang api, bangsa Israel selalu mengalami persoalan hidup.
ada musuh yang mengejar-ngejar mereka, yaitu pasukan daripada Raja Firaun yang mengejar-ngejar bangsa Israel. Padahal sudah ada tiang api, ada tiang awan yang senantiasa menyertai mereka. Begitu juga dengan Raja Daud. Walaupun Raja Daud mengalami duka cita, bagaimana dia mengalami duka cita, anaknya meninggal, yaitu yang dari si Batseba. Kemudian anaknya Absalom meninggal ketika berperang. Tetapi Daud tidak pernah di tengah-tengah duka citanya itu dia bersungut-sungut kepada Tuhan. Dia tidak pernah meratapinya karena ia kehilangan putra mahkota. Tetapi Daud senantiasa berserah kepada Tuhan. Begitu juga dengan Ayub. Ayub seorang yang luar biasa yang dikasihi oleh Tuhan. Ayub seorang yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Dia diberkati oleh Tuhan dengan 10 anak. Dia diberkati dengan harta. Tetapi suatu saat Ayub harus kehilangan 10 putranya. Ayub harus kehilangan hartanya. Bahkan dia kehilangan dukungan dari istrinya. Tetapi Ayub tetap menyembah. Dia tetap setia dan taat kepada Tuhan. Ayub mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itulah yang benar-benar dikatakan oleh Ayub. Dia tetap menyadari di tengah-tengah duka citanya, dia tetap menyadari Tuhan beserta Ayub. Itu juga yang mau disampaikan kepada kita pada saat ini. Kalaupun sering kita mengatakan, kalau Tuhan benar-benar menyertai saya, tetapi kenapa saya masih mengalami persoalan? Kalau Tuhan benar-benar menyertai kami, kenapa kami masih mengalami duka cita? Firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini dengan salah seorang tokoh, yaitu kehidupan daripada Yusuf. Yusuf menjadi contoh bagi kita pada saat ini. Yusuf yang mengalami penderitaan bukan hanya dari luar, tetapi dari dirinya sendiri, yaitu dari tengah-tengah keluarga Yusuf. Yusuf dikatakan sudah meninggal, diberitahukan kepada ayahnya Yakub oleh saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf dijual. Banyak penderitaan yang dialami oleh Yusuf, tetapi Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan daripada Yusuf, Yusuf yang dibenci oleh saudara-saudaranya, Yusuf yang dipitnah, bahkan Yusuf yang terpenjara, dia tetap yakin dan menyembah Tuhan karena dia tahu bahwa ada penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Karena itu jemaat yang bergabung, kita belajar dari kisah hidup Yusuf. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari daripada Yusuf, yaitu Yusuf sangat percaya bahwa Allah akan selalu menyertainya. Walaupun ada istri daripada Potifar yang selalu menggoda, merayu daripada Yusuf, Yusuf tidak mau tergoda oleh rayuan daripada istri Potifar. Kita melihat bagaimana komitmen, kesetiaan daripada Yusuf. Sering masalah kecil pun, masalah besar, sering kita merasa Tuhan tidak menyertai karena kita fokus kepada persoalan ini. Karena itu, Bapak saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sebagaimana Allah memberikan janji kepada Nuh ketika Allah membinasakan dunia ini melalui air bah, Tuhan berjanji Dia akan senantiasa menyertai. Tuhan memberikan tanda, yaitu pelangi di langit. Itulah tanda
bahwa Tuhan senantiasa menyertai orang-orang percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini, Tuhan tetap menyertai dan bersama-sama dengan kita. Karena kita adalah orang-orang percaya. Karena kita adalah orang-orang yang akan menerima kehidupan yang baru, tubuh yang baru, harus melalui kematian. Seperti itu juga yang dialami oleh Bapak yang kita kasihi, Bapak Ebe Masawi. Dia meninggal, dia mati, dia meninggalkan dunia ini untuk menerima tubuh yang baru dan kelak bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu janganlah kita selalu dalam duka-cita, tetapi marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa terus menyertai kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan pada saat ini. Tuhan menguatkan kami melalui seorang tokoh, yaitu Yusuf, yang senantiasa Tuhan sertai. Tuhan, di tengah-tengah perjalanan hidup kami, sering kami mengabaikan penyertaan Tuhan, karena kami merasa kami sudah mampu, karena kami sudah merasa bisa melakukan semua hal. Karena itu Tuhan, ampuni kami ketika kami mengabaikan penyertaan Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Karena kami yakin, baik di dalam hal perkara kecil maupun perkara besar, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa.